Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat 110, Inspektorat Ketapang menggelar pengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun 2023. Saya bersama Kepala Inspektorat Repa Lianto. Pak Replanto, ini tujuan diselenggarakannya gelar pengawasan daerah ini seperti apa, Pak? Baik, perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan gelar pengawasan hari ini adalah merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Yeah. Artinya apa? Gelar pengawasan ini penting, tindak lanjut ini penting, karena keberhasilan pengawasan tidak hanya dilihat bagaimana kita melakukan pemeriksaan, tetapi lebih penting juga bagaimana kita menindaklanjuti hasil pengawasan. Yeah. Jadi apapun temuan hari ini yang kita akan tindak lanjuti. Jadi maksud dan tujuannya adalah pertama, maksudnya kita untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tindak lanjut. Ya, artinya kita berharap dengan kegiatan ini capaian kita tinggi dan kita bisa mengefisienkan waktu dan biaya. Yang kedua, tujuannya kita untuk melakukan percepatan. Karena seluruh stakeholder, terutama yang masih terkait dengan temuan pengawasan, kita undang ke sini. Ya, artinya kita berharap para auditi bisa memanfaatkan forum ini. Bukan hanya untuk menanyakan, tapi juga bisa berkonsultasi ke inspektorat. Ya, kita siapkan waktu khusus untuk para auditi menyelesaikan tindak lanjut. Yeah. Jadi kegiatan ini kami anggap penting dan strategis. Yeah. Ya, karena kita inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan semata, tapi juga kita dari awal, dari proses perencanaan sampai tindak lanjut selalu kita monitor. Dan kita berharap dengan selesainya tindak lanjut, ya semuanya proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ketapang bisa berjalan dengan baik. Dan ini tanggung jawab kita semuanya gitu. Berapa hari kegiatan ini, Bang? Kita laksanakan 3 hari. 3 hari. Jadi karena kita memang bukan hanya organisasi perangkat daerah, tetapi juga kecamatan, desa, bahkan sampai ke sekolah-sekolah yang kebetulan menjadi kewenangan kita dan masih ada tunggakan tindak lanjut. Jadi selama 3 hari dari tanggal 22 sampai tanggal 24. Jadi nanti Bang, selama ini jumlah auditor di Ketapang ini sudah mencukupi kah, Bang? Ya, memang kita, ya kalau mau bilang cukup ya belum. Artinya kalau kita lihat jumlah desa kita ini kan 253, jumlah perangkat daerah, jumlah kegiatan banyak sekali. Artinya dengan 40 auditor, pikir ya masih berapa, Bang? 40? 40. Nah, ini kebetulan baru. Kemarin kita kan 28, tapi ada penambahan penerimaan pegawai yang baru 12. Kebetulan dari formasi auditor. Ya, jadi kita maksimalkan yang ada. Ya, kita juga memahami bahwa untuk penerimaan pegawai, baik PNS maupun P3K itu kan juga sangat terbatas. Perlukah persyaratan-persyaratan tertentu untuk seseorang menjadi auditor itu? Iya, itu perlu. Ya? Memang itu ada ketentuan. Jadi kita menerima formasi auditor, walaupun formasinya auditor, yang bersangkutan ketika belum dilantik sebagai auditor, jabat fungsional auditor, dan tidak bisa juga untuk melakukan pemeriksaan. Untuk itu mereka juga ya, walaupun formasi auditor harus mengikuti pelatihan. Ada pelatihannya berarti? Pembentukan auditor. Dan itu BPKP yang menyelenggarakan, satu instansi pembina. Jadi ketika orang masuk inspektorat tidak bisa langsung untuk melakukan untuk ikut melakukan terutama audit. Ya, pengawasan untuk audit apa ketika yang bersangkutan belum memiliki sertifikat auditor. Jadi kita ya semuanya para auditor kita ya 40 orang jumlahnya. Ya, kalau kendala pelaksanaan tugas auditor ini seperti apa, Pak, selama ini? Ya, sebenarnya untuk kendala ya ada kendala. Terutama kita kan untuk yang pengawasan ke desa kita ini kan relatif ada yang agak jauh. Ya, makanya ke depan kami juga ya terutama juga
jumlah desa kita banyak, 253, Betul. perangkat daerah banyak. Ya, makanya ke depan kami juga mencoba untuk mencari terobosan. Karena fungsi pengawasan kan bukan hanya kita mencari kesalahan. Ya. Yang terpenting bagi kami bagaimana kita meminimalisir kesalahan yang ada. Artinya konsepnya pembinaan lebih diutamakan. Jadi kalau saya berprinsip kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, Rencana terobosannya seperti apa, Bang? ya artinya kita lebih banyak memainkan peran consulting. Oh. Artinya Pendampingan, ya? fungsi pembinaan. Ya, Bisa fungsi kita sosialisasi, bisa pendampingan, bisa kita asistensi. Ya. Ya artinya kita lebih kedepankan itu dan kita bisa efisienkan dengan mungkin kalau satu kecamatan kita kumpulkan desa-desa semuanya. Artinya kita tidak datang ke masing-masing desa. Kita bisa kumpulkan di kecamatan atau kita gabung beberapa kecamatan jadi satu. Nanti di situ kita memberikan pendampingan ataupun kita memberikan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, artinya kita barangkali sudah saatnya kita berpikir bahwa kita harus mencegah. Ya, daripada mengobati. Iya, lebih baik mencegah dari pengobatan. Ya. Makanya salah satu kami juga sudah punya program Pak, punya aplikasi, namanya itu consulting. E-consulting. Jadi, cuman barangkali belum terlalu Populer. Populer lah, Ya. populer. Kalau hasil dari auditor ini ujungnya kemana itu? Kita pertama kan hasil dari pemeriksaan auditor, katakanlah bukan hanya auditor, P2PD juga, ya laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan ya bisa berupa rekomendasi. Rekomendasinya bisa temuan administrasi, bisa keuangan. Nah hari ini kita ini untuk mempercepat proses penyelesaian temuan-temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan oleh Apip Inspektorat kita. Kita berharap dengan acara hari ini ya jumlah temuan yang diselesaikan itu ya signifikan gitu. Kalau bisa ya di atas 90% lah untuk hari ini gitu. Ya, oke. Bang, makasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.